Halo Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues. Setelah hadapi Tottenham, Ben Chilwell komentari hasil imbang kondisi ankle-nya. Ben Chilwell adalah salah satu pemain The Blues yang ikut tampil dalam pertandingan Chelsea versus Tottenham. Selepas laga, Chilwell memberikan komentarnya terkait pertandingan yang berlangsung di Stamford Bridge itu. Pertandingan antara Chelsea versus Tottenham memang tak menghadirkan pemenang. Tapi pemain asal Inggris itu menilai bahwa kedua tim tampil bagus di dalam laga tersebut. Namun di sisi lain, Chilwell tentu ingin menang. Tapi menurutnya mendapat 1 poin juga merupakan hal penting bagi timnya. Ia juga senang bisa meraih clean sheet lagi bersama The Blues dan sanggup menghentikan para penyerang The Lily White. Ketika pertandingan memasuki babak kedua, sang pemain terlihat kesakitan di bagian ankle-nya. Menurut Chilwell, cedera itu sempat membuatnya berpikir untuk tidak melanjutkan laga. Akan tetapi Chilwell bersyukur karena akhirnya ia bisa melanjutkan laga. Mantan bek kiri Leicester City juga berharap agar ia cepat pulih dari cedera tersebut dan dapat bermain tengah pekan nanti. Jose Mourinho sebut Tottenham sebagai kuda poni dalam perburuan gelar Premier League. Pertandingan derby paling dinanti pada pekan ke-10 Liga Premier Inggris antara Chelsea versus Tottenham terpaksa berakhir imbang. Dengan ini, The Lily Whites tetap menjadi pemuncak klasemen sementara Liga Inggris. Namun ketika ditanya soal peluang pemenang gelar, sang pelatih Jose Mourinho malah merendah. Seperti dilansir dari 442, Mourinho ditanya mengenai peluang Tottenham menang dalam perburuan gelar juara. Sang juru taktik asal Portugal itu malah menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan bahwa timnya bahkan tak ikut dalam perburuan juara. Mourinho bahkan menyebut timnya hanya seperti kuda poni. Meski hanya seperti kuda poni, Mourinho tetap senang atas apa yang dilakukan Spurs sejauh ini. Pria 57 tahun itu juga mengatakan bahwa Chelsea adalah salah satu pesaing mereka di musim 2020 hingga 2021. Bahkan, dengan skuad bertabur bintang, Mourinho menilai The Blues berada jauh di depan Tottenham dalam perburuan gelar Premier League. Dalam laga melawan Chelsea, banyak orang menilai bahwa Spurs hanya main aman dan sebenarnya tak mengincar kemenangan. Akan tetapi, Mourinho menyanggah pendapat ini dengan mengatakan bahwa timnya datang ke Stamford Bridge untuk menang. Sang pelatih asal Portugal ini pun menambahkan bahwa ia sama sekali tak takut menghadapi mantan klub asuhannya tersebut. Alan Shearer minta Tammy Abraham tingkatkan kemampuan menerima umpan silang. Tammy Abraham merupakan penyerang yang menjadi sosok andalan Frank Lampard dalam skuadnya. Ia kembali dimainkan dalam laga melawan Tottenham, tapi ia gagal mengonversi sejumlah peluang menjadi gol. Secara fisik, Abraham bisa dibilang memadai untuk melakukan sundulan-sundulan mematikan ke gawang lawan. Umpan yang diberikan para pemain Chelsea padanya dalam laga kontra Tottenham juga terlihat sangat efektif. Seperti Hakim Ziyech dan Reece James total melesatkan 14 umpan silang, tapi tak satu pun dapat dikonversi menjadi gol. Dengan itu, Alan Shearer pun berkomentar dalam acara Match of the Day bahwa Abraham saat ini harus fokus meningkatkan ketajamannya dalam mengonversi umpan-umpan silang. Lebih lanjut, ia menilai bahwa pemain asal Inggris itu harus lebih banyak belajar gerakan ketika menyambut bola datang ke area penalti. Sebagai orang yang sudah lama berkiprah sebagai pemain, terutama sebagai penyerang, Shearer paham bahwa umpan-umpan para pemain Chelsea sudah sangat memanjakan. Hanya saja kurangnya pergerakan Abraham telah membuat umpan-umpan itu sia-sia.
Jadi, ia meminta penyerang 22 tahun itu untuk meningkatkan pergerakannya agar bisa tampil lebih baik. Komentar Reece James selepas laga kontra Tottenham. Chelsea kedatangan rival sekotanya Tottenham Hotspur dalam laga lanjutan game week ke-10 Premier League kemarin. Sayangnya The Blues gagal meraih kemenangan yang mereka targetkan di laga ini. Selepas laga melawan Tottenham di Stamford Bridge, Reece James memberikan komentarnya terkait hasil yang didapat Chelsea. James menilai bahwa Chelsea telah gagal menuntaskan target utamanya memenangkan pertandingan ini. Tapi ia mengatakan bahwa The Blues telah menuntaskan target lain, yakni tak kebobolan dan bermain imbang. Meski bermain imbang melawan Tottenham, James merasa bahwa Chelsea telah berkembang pesat dibanding musim lalu. Pemain berusia 20 tahun itu juga merasa bahwa hasil imbang adalah hasil yang bagus bagi London Biru, mengingat lawan mereka kali ini adalah salah satu tim terbaik Premier League. Tapi James merasa masih ada banyak yang harus ditingkatkan timnya di masa depan. Pada kesempatan yang sama, ketika berhadapan dengan Tottenham, James menuturkan bahwa ia dan rekan-rekan timnya di Chelsea tahu bahwa pertandingan tak akan berjalan mudah. Apa yang dipikirkan James pun benar terjadi. Tapi ia merasa bahwa The Blues sudah menyerang dengan bagus meski akhirnya gagal mencetak satupun gol ke gawang rival sekotanya itu. Chelsea pantau bek kiri asal Inggris dari Leipzig. Chelsea telah mendatangkan sejumlah amunisi anyar pada jendela transfer musim panas kemarin. Namun menurut kabar, perburuan pemain nampaknya masih belum berakhir. Seperti dilansir dari Daily Mail, Chelsea kini dikabarkan tengah memantau pemain muda RB Leipzig untuk memperkuat sektor bek kiri mereka, yaitu Matthew Bonsuel. Pemain 18 tahun tersebut dinilai dapat menjadi pemain potensial bagi The Blues untuk menggantikan posisi dua bek kiri mereka, Emerson dan Marcos Alonso. Bonsuel sendiri merupakan pemain berusia 18 tahun asal Inggris yang pindah ke Leipzig dari Nottingham Forest. Ia belum pernah tampil sekalipun bersama tim senior dari Rotenbolen. Namun di sisi lain, selama melakoni masa peminjaman bersama Dordrecht, Bonsuel tampil impresif di ajang Erste Divisi. Akan tetapi, menurut laporan dari The Telegraph, misi Chelsea mendatangkan Bonsuel tentu tak akan mudah, mengingat mereka bukan satu-satunya klub yang meminatinya. Rival sekota The Blues, West Ham United juga dikabarkan tengah tertarik merekrut Bonsuel. Sementara klub Portugal Sporting CV juga diberitakan punya minat terhadap sang pemain muda tersebut. Hakim Ziyech terinspirasi dan banyak belajar dari mantan bintang Chelsea dulu. Musim ini Lampard mendatangkan banyak pemain, terutama untuk memperkuat sektor serangnya. Hakim Ziyech adalah salah satunya. Pelatih Frank Lampard menempatkan Ziyech sebagai winger sebelah kanan, posisi yang berseberangan dengan Hazard. Namun dalam beberapa hal, Ziyech dan Hazard punya beberapa kesamaan. Keduanya sama-sama lincah, kreatif, dan akurat dalam memberikan umpan. Disebut mirip dengan Hazard, Ziyech justru menyebut bahwa Hazard adalah panutannya. Seperti dikutip dari Goal.com, ia memuji bintang Belgia tersebut dengan melabelinya sebagai pemain kelas dunia. Pemain asal Maroko itu juga mengaku belajar banyak dari gaya bermain Hazard untuk semakin meningkatkan gaya bermainnya. Pada kesempatan yang sama mengenai performa Chelsea di musim ini, Ziyech juga memberikan komentar positif. Menurut mantan bintang Ajax, The Blues akan menjadi salah satu tim penantang gelar juara di musim ini. Para pemain Chelsea mempercayai hal itu dan akan berjuang keras agar ambisi mereka meraih trofi dapat tercapai. Ringkasan performa para pemain pinjaman Chelsea. Sepanjang musim 2020 hingga 2021 ini, Chelsea meminjamkan sejumlah pemainnya ke klub lain, baik ke sesama tim Inggris maupun keluar Inggris. Semua pemain itu mendapatkan hasil yang beragam ketika melakoni masa peminjamannya. Berikut adalah sedikit ringkasan mengenai performa para pemain pinjaman Chelsea.
Malang Sarri yang dipinjamkan ke Porto berhasil mencuri perhatian ketika ia membawa timnya menang 0-2 melawan Olympique Marseille. Sarri juga membawa timnya meraih clean sheet lagi ketika Porto menang 0-1 menghadapi Santa Clara. Di tempat terpisah, Lucas Piasson justru gagal membawa Rio Ave menang ketika menghadapi Gil Vicente. Sementara itu, Armand Broja semakin bersinar bersama Vitesse dengan mencetak gol dalam kemenangan timnya melawan Fortuna Sittard. Ia berhasil membawa Vitesse duduki urutan kedua klasemen Eredivisie, tepat di bawah Ajax. Louis Becker juga mencetak gol dalam laga kontra Karegucu yang menjadi gol pertamanya untuk Trabzonspor. Di dalam Inggris, Mark Guehi berhasil meraih kemenangan sekaligus clean sheet bersama Swansea atas Nottingham Forest. Hal yang sama juga dialami John Russell yang kini bermain untuk Accrington Stanley. Sementara di klub divisi ketiga, Jamie Cumming sukses bawa timnya melangkah ke babak putaran ketiga FA Cup. Ketika melakoni masa peminjamannya, para pemain Chelsea yang mayoritas merupakan pemain muda telah menunjukkan perkembangan. Ini menjadi sesuatu yang positif bagi The Blues. Dengan berkembangnya para pemain tersebut, masa depan Chelsea tentu akan semakin cerah. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu, atau mau diskusi, silakan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone!